juga 10 Second Gaming. Ini dia. Natalia bersama dengan Jauhead sudah diamankan. Brody dan juga Esmeralda. Esmeralda diamankan. Opung Wawa. Apa yang coba akan diamankan dari 10S Gaming Frost sekarang hitungan 1, 2, 3. Matilda. Matilda, alright. Matilda. Itu kayak kuis cepat ini ya. Wah, harus. Cepat tanggap. Orang Peter harus digituin. Kalau gue yang digituin, kasihan. Loading. Ngeprem. Panas. Otaknya panas. Ngelek. Ini apakah RSG mereka bakal ngambil Hanzo lagi gitu? Jadi nggak ada bisa tebak sih dari RSG-nya. Betul, makanya Hanzo-nya yang kemarin tuh bermain dengan baik sekali ya. Jason. Wawa ya. Jason yang pakai Jason. Hanzo pasti Jason. Nah, setelah ini apakah Matilda? Kalau aku pribadi ya, Matildanya Bisa dilepas mungkin kalau mau Sylvana. bisa diadu sih. Bisa diadu. Bisa diadu banyak banget loh ini yang lepas. Yuzongnya juga lepas. Apa kita lihat? Siapa tuh? Oh kan? Bener kan diadu. Soalnya gini, dengan potensi dari RSG yang dia bakal menggunakan Benedetta, baru diomongin. Karena Langsung diambil. Benedettanya RSG itu cukup menakutkan loh. Hati-hati. Betul. Tapi ya, Cepet banget. mengingat gak cuma hanya Benedetta sih Ji, aku ingat banget Parsha yang selalu dipakai Sana. sama RSG. Mereka selalu ini loh bisa men-secure satu poin, dan aku ingat banget ada satu story yang bilang pokoknya RSG jangan dikasih Parsha deh. Satu lagi. Oh my god. Lowy. Sana aja dikasih Lowy. Oh. Yusin tuh kan. Udah. Sudah aku bilang apa? Loi. Sudah aku bilang. Wah hari ini Hari ini Oji Besar lagi mata. encer banget. Gak, kayaknya. jadi gini, Encer banget. kalau gua sama Cornet gak digabung, pinter dua-duanya. Tapi kalau digabung, Wah, gak ada yang nebaknya benar sama sekali. Tanya Momochan, satu pun gak ada yang nebak tidak benar. ada. Tapi kali ini sudah ada Kagura support untuk 10 Second Gaming. Ini ada satu lagi fakta menarik Apa kan tuh, dari apa RSG tuh? tadi kan. Betul. Yes. Tiap kali mereka first pick, mereka selalu ngebolongin satu draftnya. Iya. Iya, makanya. Dan Ya, kan? Ini apakah bakal dilakukan lagi Dan sama itu. RSG-nya? nah, nggak tahu, tapi karena udah berdua kali begitu, hasilnya selalu Zong. Kalah. Zong. Itu dia Makanya. omong yang aku bilang kayak Harris kalau Harrington dia nggak sih? Iya, Harris Harrington. Tambah lagi ya, ini sekarang ada YSS yang lagi happening banget nih yang dengan Molten Shocker-nya. Hujan api, pala bapak kau hujan api ya. Ah, hujan api. Iya. Tapi kali ini sudah dibuang Yizongnya, nggak akan ada satu hero yang bisa ngacak-ngacak lini belakang dari 10 Second Gaming. Gak akan dikasih sedikit pun nyentuh ke arah bagian backline-nya nih sepertinya. Ini bakal menjadi hal yang cukup Your team is merugikan back. untuk tim RSG sepertinya. Yep. Yuzongnya sudah diamankan, mereka mungkin terlalu terburu-buru untuk Chloe ya, karena mereka juga masih punya Parsa sebenarnya. Iya makanya. Iya nggak sih? Tapi memungkinkan juga sih Parsha akan ditaruh di sideline juga mungkin, atau bisa jadi karena di kemarin banyak banget ini magical damage yang keluar sebenarnya yang muncul di M2. Mau main 3, mau main 4 ya. Iya, Bodo bahkan amat, yang penting satu gede Athena damage-nya. Shield aja tidak cukup ya. Itu dia. Mereka agak sedikit udah lumayan banyak sisi samping yang diamankan. Pertama kita lihat Jauhead bisa di samping ataupun di support yang lebih dominan sekarang udah diamanin. Harin di side, Esmeralda di side, dan juga Yuzong di side Yuzong. udah diamanin banget. Iya. Bener gak sih? Banyak Brody banget yang juga. udah diamanin. Brody, kalau aku pribadi nggak tahu kenapa, enaknya tuh di tengah. Iya, Dan aku tapi kemarin sama ya. melihat ada beberapa player menggunakan Brody, tapi dia bukan build damage gitu. Enggak, build tank. Satu doang kalau nggak salah tuh itemnya satu apa ya build gitu ya kalau nggak salah. Oh. Jadi tuh bener-bener Brody-nya kan karena basic dari pasif stack 4-nya itu sakit. Iya. Dan dia nggak bisa mati-mati. Tapi tetap emblemnya tetap killing spree. Oh, tapi dia lebih sustain aja di ada team fight-nya ya. Iya kemarin aku tuh nonton Rapli main pakai gitu. Dan bener-bener ditabrak 2 orang, 3 orang dia nggak mati. Bahkan dia yang nge-kill. Karena semua kan mata tertuju padanya kan. Iya, pasti mau nge-take down Korea terlebih dahulu. Dan mungkin itu strategi yang baik juga kali ya. Tapi kali ini kita melihat sudah ada Cho yang dibawa juga sama tim RSG bersama dengan adanya Akai dan Ruby. Kali ini untuk 10 Second Gaming. 10 Second Gaming Ruby masih ada DJ Khalid on the floor. Masih Yes. ada Tapi mereka Betul, butuh di ini bed. gak sih, damage lagi gak sih kalau menurut aku. Tutup. Yang mungkin lebih bisa nge-secure untuk sisi ini ya, RSG. burst damage-nya kah Kawawa? Buat RSG-nya, Untuk 10 second? 10 second butuh satu damage lagi. Betul. Iya. Kalau Mungkin lebih hero-hero yang memiliki burst damage tinggi kali ya Kawawa ya. Tahu nggak aku kalau jadi RSG aku pakai apa? Cloud. Oh, Hilda tapi dan ternyata juga Hilda dan juga Ellis. Oh berarti damage-nya dari Alice. Iya. Dia mau ngedive ke belakang. Berarti Mereka udah punya Bennett dengan Searching ya. Jadi gak terlalu masalah untuk damage outputnya ya dari RSG. Bahkan Yep. mereka punya Alice juga nantinya buat masuk ke late game. Sebenarnya tadinya masalah sebelum Alice di pick. Iya.
pas harus di-pick udah nggak masalah. Tapi Dearly memang agak sedikit hard game dan Loi-nya yang harus bermain banget untuk RSG. Kalau Loi-nya nggak bermain, karena salah satu yang punya damage Dearly mungkin Loi sama si Hilda. Mungkin. Benedetta bisa. mungkin, cuma kayaknya kalau untuk agak roaming. Kalau untuk roaming sih Benedetta agak sedikit sulit ya. Wow. Tapi kali ini Cloud yang justru diamankan oleh 10 second. Nah, Cloud ini hyper. Jungler. Oke, daripada tanpa kalian berbasa-basi langsung saja kita sudah melihat draftnya. Yes. Siapa? Pilihan dari masing-masing. Mungkin dari Augie dulu ya. RSG. RSG. Momotion. Aku juga RSG. Oke, aku sendiri kalau nggak salah RSG. Kalau nggak salah, jangan lupa ya sudah mengisi formnya apa. Dan ini kok gue dia inget sih? ketiga Gue berdasarkan draft lo tadi. Makanya aku bilang tadi kalau nggak salah. Maaf ya kita pelupa Pak Produser. Banyak yang harus dipikirin. Tapi ini kita sudah Iya, move ini on RSG sih. untuk tim RSG ya di game kita yang pertama. Semua balik lagi entah seperti apakah nanti Oji di lupa tuh dia apa ya lane tadi. of down-nya. Kalian nggak usah bingung ya, Oji memang begitu. Jadi sebelum mulai untung match ada- tuh kita biasa ini tau nggak? untung ada Ngisi. Mika nih. Kira-kira siapa ya game pertama dapat poin dan biasa Oji ya lupa segalanya terlalu banyak cewek yang dia pikirkan ya. Tapi sebenarnya kita akan masuk ke dalam abis ini lo ya. game yang pertama di mana sebenarnya RSG di sini dia udah punya Benedetta, dia udah punya Sin, Loi, Hilda, Elis. Mungkin untuk sisi outputnya seperti yang Kowa tadi sudah bilang, mereka nggak perlu takut lagi gitu kan. Takut. Mereka punya burst damage, mereka juga punya Sin yang bisa open map, open vision dan sedang 10 second. Apakah kita bakal melihat apakah prediksi kita salah? Dan langsung saja kita masuk ke Land of Dawn kali ini untuk game yang pertama. Untuk tim RSG dan juga 10 second gaming flash yang akan dipandu oleh Momo-chan, Ranger masih Golden Egg dan juga Waduh. Kowawa. Alright, terima kasih Momo-chan dan juga kita kali ini akan bertiga tentunya bersama-sama menemani kalian untuk hari ini full total sampai malam nanti. Dan perkembangan dari tim TNS Gaming Force harusnya udah mulai terlihat karena kalau tidak ini bakal menjadi bencana untuk mereka. Yang mereka lawan adalah salah satu tim yang kuat sekali bisa dibilang. Dengan grafik yang cukup unik dan juga ada salah satu support mage yang damage besar. Sedangkan itu Seth. Nah, Seth nih ya memberikan damage karena KZP. KZP kali ini nggak boleh terlalu offside dan bakal mencoba dibantu oleh pergerakan seorang Vina dan harus mundur. KZP masih tidak berhasil untuk mengganggu pergerakan dari seorang Cloud. Iya, karena benar-benar di backup banget Svenaya benar-benar mengusir pergerakan dari KZP dan bahkan ada Peko juga yang benar-benar nggak rela ya ini buff-nya untuk orange buff-nya diganggu sama KZP. Yes, benar banget. Sekarang ini kalau aja di arah bottom lane, Koro juga masih santai, nggak mau terlalu terkoro-koro. Koro-koro, Iya terkoro-koro. Kalau misalnya kita lagi pengen pergi ke kelas, kita jadi terkoro-koro gitu. terburu-buru. Dan yang pastinya kalau kita lihat memang sebenarnya dari 10 second sendiri untuk di area late game-nya mungkin ini Sina perlu banget dikasih space untuk cari stacknya, untuk cari farmingannya. Jadi benar-benar dari tim 10 second mereka harus kasih vision yang jelas banget biar si Sina ini rotasinya gampang untuk farmingnya di early-nya. Wow, panah asmara memberikan damage yang cukup luar biasa dan sepertinya dari gold buff nggak bisa diambil di hari TNS Gaming Force. Mereka bisa dibilang sedikit kerugian dengan tapi Jason bakal coba diambil dan kali ini ada hujan api balap apakah hujan api membuka visionnya dan bahkan save Nea Momo-chan yang harus mundur. Iya betul sekali, tidak sempat terpick off dan tidak ada first blood kali ini masih di 2 menit yang pertama. Tapi Peko, wow, agak sedikit miss di situ ya. Masih bisa di dodge oleh seorang Elis, Elia 4 kali ini yang memakai Elis. Sedangkan di sisi bawahnya kita lihat Koro di sini bakal coba untuk melakukan penetration dengan seorang Sing. Dan ini memang laning bawahnya benar-benar disip banget sama Benedetta yang early damage-nya itu luar biasa ya Kowawa. Benar. Dan untuk di bottom lane sendiri, mereka menempatkan Ruby di sana untuk fight dengan Benedetta biar bisa sustain cukup lama. Karena Ruby sendiri punya life lead kan. Iya, Jadi dia dia punya life enak steal juga. buat bisa stay di lane, nggak bisa diusir dengan gampang oleh Benedetta. Asal ada minion juga sih. Kalau misalnya dia udah one by one situation agak cukup berat untuk Ruby saat Tarik ini. ulur kali ya. Apalagi imunnya. Tapi lihat di sana dari Cloud-nya berhasil mendapatkan gold buff yang cukup besar kali ini. Tapi red buff-nya udah disatronin. Udah ada 2 satpam di sana yang bersiap untuk menghadapi pergerakan dari seorang Cloud. Iya betul sekali. Tapi lihat kayak Jen masih berfokus untuk mendapatkan orange buff terlebih dahulu. Oh iya. Bersama dengan Sana ya pastinya masih ditemenin biar nggak ada yang mengganggu. Sedangkan kalau kita lihat sebenarnya dari sisi rotasi Kowawa sepertinya 10 second
bisa dibilang agak sedikit kesetin gak sih sama RSG? Mungkin permainan RSG yang agresif. Woi! Dan bahkan kita lihat di arah bottom lane bakal coba dipaksa Emma Vendor sudah dikeluarkan dan tapi Sin masih bisa kabel dengan Anan Ai. For an eye. Salah ya. Anan Ai. Tapi nggak dikasih pulang ternyata Ubuyannya langsung ngecek ke area bus dan langsung mundur terlebih dahulu. Tapi ternyata Jason udah selalu setia untuk membackup teman-temannya di sisi lain. Ada KZP di sini. Dia coba mengharas ke arah Svena. Bukan hanya itu aja, terlambat sedikit dari TNS Gaming Force ini yang membuat orange buff-nya dari seorang Cloud harus diambil oleh seorang KZP. Dan ini sebenarnya kerugian apalagi Cloud. Tahu nggak? Apa tuh? Ini cukup lama sekali. Kita melihat adanya first blood di menit keempat. Ya ini apakah ini terlama kan? Ini benar terlama di Iya. sana. Terlama di M2. Iya. Betul, kemarin itu sempat ada 3 menit dan ini sekarang udah 4 menit belum ada first blood. Sepertinya mereka tahu memang ini adalah kesempatan terakhir mereka gitu untuk menuju lower bracket. So mereka harus benar-benar berhati-hati banget. Dan kali ini lihat udah mulai ada pertarungan di river kali ini. Oh, Svenanya Basic Flicker mundur ke arah belakang. Imperial Justice-nya udah mulai dibuka dan bahkan hanya untuk escape saja. Peko pun dari posisi yang kurang baik dan first blood jatuh ke arah Sina yang merupakan core dari 10 second. Ya sekarang nggak ada pengawalan dan di situ Sin langsung tumbang dan Sin masih mau lebih. Koro harus mundur nggak punya damage dan bahkan karena live skill langsung ditumbangkan sama basa-basi. Benedetta dari seorang Sin benar-benar mensinkronisasi permainan dari seorang Arashi yang bakal TNS Gaming Pros kali ini harusnya sudah tidak bisa bergerak cukup leluasa seperti Iya, dan pertama bahkan Obuyannya dipacul. Kemana kau pecahkan pala kau ya di sana ya? Yang Dan- macam-macam kau. Bahkan purple buff-nya juga dicolong sama Eliafor. Baru kita bahas ya tadi Kawawa, di mana tidak ada first blood yang terjadi, belum ada. Tapi tiba sudah ada 2 member dari 10 second yang hilang begitu saja. Ya kayaknya dari RSG mereka butuh waktu juga untuk mengumpulkan item, untuk mengumpulkan Iya. damage agar bisa langsung masuk dan memberikan instant burst damage. Dan itu terjadi ketika ada Sina dengan Cloud yang mencoba untuk mendapatkan purple buff. Sayang sekali pastinya ya, karena purple buff-nya udah hilang dan juga masih Betul. dalam kondisi di press sekarang jatuhnya. Benar, dan justru yang hilang malah core terlebih dahulu ya untuk first blood-nya. Ini bakal menjadi sedikit kerugian untuk teman-teman dari 10 second Gaming Frost karena mengingat kita melihat juga udah ada perbedaan network yang lumayan berasa sih ya 3000 kali ini, tapi dilihat Aduh. ada pressure terus menerus dari teman-teman RSG kali ini di area mid lane dan bahkan di area rivernya. Peko udah mulai diusir mundur. Ini udah mulai berasa disetir nggak sih Kawawa dari tim RSG? Ini bukan disetir doang sih harusnya. Bahkan Hildanya aja itu udah bener-bener orang takut. Tadi lihat gak? Lampu-lampunya takut sama Hilda. Itu udah satu hal Iya. yang rugi banget. Udah satu hal yang melihat kesenjangan sosial antara kedua belah tangan. Iya bener gak? Betul, Ini betul, udah betul. offlanernya takut ketemu tank gitu loh. Padahal bisa dibilang lampu-lampunya sendiri aja tuh kayak udah sekuat itu. Iya, mungkin dari 10 second mereka nggak mau terlalu maksakan gitu kali ya Kawawa. Ya. Jadi mereka akan tuker-tukeran dulu. Top lane-nya dibiarin, dilepasin sama TNS, mereka akan berusaha buat dapetin bottom turret-nya. Jadi ada pertukaran yang cukup adil lah. Bakalan sabar terlebih dahulu ya. Mungkin dari 10 second mereka bisa fokus untuk ngedapetin area bawah karena setelah akan muncul di area atas. Tapi masih ada Imperial Justice oleh seorang Vena mengarah ke arah seorang Sting kali ini. Tapi ammo Banditnya nggak kena dari seorang Koro. Dan bahkan ini kerugian yang luar biasa. Itu tahu nggak ruginya karena apa? Karena seorang Cina takut untuk masuk. Bahkan kalau dia masuk dengan Blazing Blade, at least dia dapetin 1 buah point kill. Shevna di arah bottom lane dan dia nggak bisa bertahan. Seorang diri hilang, bahkan yang tadinya keuntungan untuk TNS Gaming Frost udah kehilangan momentumnya, Benar nggak sekali. diambil dan bahkan dibalikin keadaannya untuk tim Arashi yang dapetin 1 poin tambahan lagi. Betul, itu sayang banget sih. Satu momentum aja yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari 10 second itu tidak bisa maksimal karena bisa dibilang kayak seorang Singnya aja nggak tumbang gitu loh, masih bisa ditarik ulur, bahkan menunggu teman-teman dari RSG untuk apa ya, nge-backup ke arah bawah Itu Kawawa. 1 lawan 4 tadi yang di bagian bottom lane. Sudah dikunci juga dengan Imperial Justice. Betul. Itu masuk Blazing Dia Blade aja. masih bisa keluar dari sana. Karena nggak dibantu follow up sama Blazing Iya. Blade, nggak ada damage. Oke, kita ambil sekarang Ruby memang sakit. Cuma kan tadi yang baku hantam Ruby dengan Sylvana di early Iya. game nggak ada kalah damage. Dan lihat 2-1-3 bahkan dia dikandangin, nggak boleh pulang maunya digoyang. KZB di arah belakang, Sevna harus mundur. Pekonya Peko datang. mencoba untuk bergerak dan Flicker Flicker. yang nggak Oh, tapi berhasil. lihat dia justru masuk. Devin terlalu
dalam ke area turret. Dan bahkan lihat mulai dibalikin keadaannya sama RSG kali ini. Dan Smena udah mulai berada di paling depan, Eliafor juga udah mulai siap. Ada blazing duet dari seorang Sina tapi damage-nya nggak terlalu berasa Uji. Oh my god, satu panas marah terakhir menjantung ke orang Sina. Menjantung. Menyerang jantung maksudnya. Menyerang Menancap jantung. Iya, menyerang jantung seorang Sina dan harus tumbang di sana. Sedangkan Jason dengan bebas menari ria di arah mid lane berhasil mendapatkan turret kedua dan sisi lain Sing lagi dan lagi bakal coba untuk dapetin turtle untuk seorang Jason. Wawa, gimana tuh tadi barusan? Dimana kita lihat sebenarnya mereka ini aku bisa bilang 2 kali sih. Untuk 10 second mereka kehilangan momentum di mana Peko flicker. Ya. Dia sempat selamat lagi kan si Sing-nya. Iya. Jadi sebenarnya hampir gak ada jawaban untuk bisa tangkapin Sing kecuali dari Imperial Justice. Dan ketika Imperial Justice sudah selesai, udah selesai maksudnya. Udah selesai Udah, juga. mereka gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sing bakal bebas bergerak, plus jangan lupakan juga Jason yang bisa memberikan damage ampun. Iya, tapi kali ini kita lihat KZP lagi tertangkap. Tapi yang ditangkap adalah Hilde kali ini. Singnya mulai datang untuk membackup Eliafor udah berada di paling depan dan hanya mengusir pergerakan dari teman-teman 10 second aja. Benar, aku setuju kata Kawawa Yeji. Dimana Imperial Justice kalau udah masuk, gak ada follow up, itu udah kayak sia-sia banget gak sih? Iya, karena kan dia jadi tank. Kalau misalnya dia jadi side lane atau offlaner, beda cerita. Cuma di sini kayaknya agak sedikit merugikan untuk TNS Gaming Force. Pokoknya dia harusnya sekarang ngincer ke arah apa? Yusin-nya terus, YSS-nya terus. Oke, dia mau fokus ke Sing gak bakal bisa ngerugi. Dia bakal, apalagi dengan Emblem Factor, itu bakal lebih tebel lagi. Eliafor, dia yang masuk, dia yang bakal mati. Rugi banget. Satu-satunya jalan cuma yaudah, do or die ke arah Jason. Atau enggak, at least ke arah sana. Kalau sananya belum punya Winter. Kalau sananya udah punya Winter, udah kelar dan lihat saya udah mulai masuk ke Zephyr bersama dengan sana di arah belakang sana. Mencoba menjadi telur dadar. Eliafor mencoba untuk membantu memfollow up. Ada Jason di sana dan bahkan Imperial Justice hanya untuk mundur memucat. Iya, dan kali ini dari RRG mereka tahu mereka unggul dari sisi network. Perbedaannya udah 8.000 kali ini di menit yang ke-10. Dan ini membuat mereka kayak pede banget untuk teamfight yang dibuka. Dan 10 second udah mulai dikandangin. Kalau permasalahannya di sini Jason yang harus ditangkap, aku setuju banget. Permasalahannya Jasonnya ini sulit untuk dideketin loh, Ji. Yes, bener banget karena dia adalah cewek-cewek mahal dan sulit deketin. Di chat gak dibales, di WhatsApp di-read doang. Tapi kali ini di arah top lane bakal coba untuk memberikan lotot di arah top lane dan Eliafor. Bahkan lihat TNS Gaming Force semuanya insecure. Pada mundur, nggak berani mendekat ke arah seorang LY4. Ini tambah bahaya lagi. Sana sudah punya Winter. Nah itu kan siapa yang bakal ditarget oleh TNS Gaming Force? Jason doang. Jason atau udah kayak Zepi mungkin? At least Jason. Lihat tuh, miss Jason, lagi nggak tuh. walaupun dia punya Restless. WON. Dia masih ada Restless dia. Iya, tapi kali ini udah mulai dibuka sepertinya. Singnya udah berani paling depan. Sina mencoba untuk memberikan damage dengan adanya Blazing Duet. Tapi lihat, cuma geli-geli aja kata Kaizepi. Mending geli. Pas datang, apaan sih nih? Oh, kirain damage minion. Kirain ada damage. Astaga, memang sebenarnya agak sedikit sulit banget ketika 10 second mereka berkali-kali kehilangan momentum ya Kawawa. Ini membuat mereka kayak gak cuma kehilangan momentum aja, tapi kehilangan kesempatan untuk kembaliin keadaan ke arah tim RSG. Mungkin mereka gak perlu wipe out. Tapi lihat visionnya udah terbuka. Hilda di depan sana udah menunggu para pemain TNS Gaming Force. Mereka hanya baiting. LY4 apakah coba masuk? Enggak, ada Peko ternyata dari arah bottom lane dan hanya mundur kembali. Ini udah menjadi informasi yang cukup baik untuk seorang Jason. Lihat LY4 bakal membantu nge-zoning untuk kali ini. Bala bapak Kaujan Api membuka vision dan bahkan Lord diamankan oleh RSG. Iya, dan tidak bisa dikontes sama sekali oleh teman-teman dari 10 second karena lihat zoning yang dilakukan sama teman-teman RSG tadi. Luar biasa. Di sisi rivernya ada sana yang siap banget di area busnya. Kaizepi udah pasti berada di orange buff dari 10 second. So mereka mau lewat mana gitu. Peko aja bahkan ketahuan pergerakan di area mid tadi. Voltnya jauh banget bro antara Jason dan juga Sina. Sina 5.000, Jason 8.000. Bahkan Cina aja belum punya Golden Staff, baru punya DHS. At least aturan kalau dia punya DHS, kalau sebagai hyper carry pakai Cloud ya. Masih bisa untuk nyuri-nyuri satu lah. Gak usah duitnya, levelnya aja jauh tuh. Lihat Cina level 12, Jasonnya udah max level ya Kawawa. Iya, sudah maksimal. Sekali ini tinggal di kandang masuk. Iya betul sekali Kawawa, tapi ini kita bakal lihat Lordnya udah mulai masuk juga. Eliafor dari paling depan dengan bloodhound-nya. Korea tumbang. Dan bahkan Lordnya gak tersentuh
tersentuh sama sekali. KZP memang low, tapi dia masih punya Immortal dan bahkan Lordnya masih melenggang kaku masuk ke area base dari 10 Second Gaming Frost. Oh my god, ini hampir bencana tapi ternyata masih bisa ditahan karena tadi terlalu terburu-buru dari seorang Seven tapi Elwifer kali ini harusnya masih bisa kabur. Mau kemana bos? Freestyle dulu bos di arah base orang. Karena Elwifer cukup sulit untuk di take down dan tadi adalah kesalahan dari tim 10S Gaming Frost. Dia lagi-lagi Mereka nggak mengambil komit ya. ke arah seorang Hilda dan bahkan di arah belakang sana. Sina harus coba mundur, coba ditangkap satu Benedetta masih tertangkap tapi ternyata gak ada fall of damage. Bahkan ini bisa Suresh yang diamankan. Dan di arah top lane, Peko masih mencoba untuk bertahan dengan sisa satu gigi dari base dari Gaming Frost. Semuanya udah ompong. Ompong semuanya kali ini. Dan bahkan lihat Hildanya masih menunggu di area atas. Hanya untuk memberikan vision ke arah teman-teman dari RSG biar mungkin mereka lebih mengamankan lane-nya terlebih dahulu kali ya Kawah. Yes, di sini lebih ke arah kayak TNS Gaming Frost, mereka memilih untuk bermain defense sambil menantikan player-player dari RSG untuk membuat kesalahan. Tapi kesalahan apapun yang diperbuat oleh RSG sekarang masuk ke late game ini perbedaannya sudah terlalu jauh dari goalsnya. Jadi bakal berat banget untuk TNS Gaming kalau mereka hanya bisa berharap dari kesalahan RSG. Ya. Iya, dan belum ada NOD juga sebenarnya dari 10 Second Gaming. Oh, KZP sulit banget kali ini meskipun sudah di-lock dengan ada Imperial Justice, tapi yang di-lock adalah KZP yang tebal banget di sini meskipun belum full stack dari seorang KZP, tapi nggak ada yang bisa nge-take down bahkan kayak ngecolek doang. Nggak bisa, Kayak udah agak kerasa. Kalau dia follow up dan fokus terus ke KZP ini bakal menjadi bencana. Bakal Elwifer udah mulai masuk ke arah belakang sana. Udah ditarik Ivo Pendant yang bagus banget tapi Winston Strand just saved the day. Meanwhile di bottom lane, lihat Singnya menggunakan execute tapi nggak berhasil menumbangkan seorang Peko. Dan di sana Koro, satu versus pribadi Koro ternyata nggak bisa bertahan dan diisap darahnya begitu saja. Blazing Duet ke arah belakang dan hanya untuk mengusir mundur damage-nya Peko. Tanpa terlihat damage-nya masuk. Lihat, Minion udah mulai masuk di arah tengah. Di bawah udah juga di arah atas, udah mulai menuju ke arah base-nya Bobo. Jadi ini bencana. Dan bakal berfokus terhadap base yang dimiliki oleh 10 Second kali ini setengah lagi. Spinanya bakal down. Oh, Buyan pun tidak bisa berbuat banyak meskipun dia punya ini yang overturn. Tapi RSG mengamankan poin mereka yang pertama dengan sangat amat meyakinkan. Yes, RSG take the game 1 dan Opung Wawa. Apa yang terjadi kalau menurut Opung Wawa? Kalau menurut aku pribadi, Ya. Sebenarnya iya itu terlalu terburu-buru Hilda dia udah tilting dan dia udah kayak nih Hilda gue benci banget sama dia. Udah tarik aja lah ya, tarik aja lah ya. Iya, tapi bahkan itu yang ngebuat dia berkali-kali kehilangan momentum team fight. Karena apa? Jasonnya nggak ditangkap. Kalau Jasonnya ditangkap, mungkin dia bisa fokus dan Chinanya bisa betul-betul ke arah belakang. Nah, tapi ini bisa dibilang adalah salah satu match juga ya, atau game yang cukup pasif, cukup pelan, dan bahkan kayak 10S Gaming ya mungkin nanti kita harus lihat ya item apa yang di-build oleh mereka. Tuh, kayaknya mereka hanya build item buat ke defense dulu. Karena mereka lagi under pressure kan, mereka build defense dan mau nggak mau itu balik lagi mau nggak mau mereka harus nahan sampai ada yang kepick dari RSG 1. Tapi RSG mereka gak kepick sama sekali, ditarik tadi ada Winter masih bisa kabur. Ketika bahkan mereka nyerang sampai dengan yang terakhir, belum ada satupun poin kill yang didapatkan oleh 10S Gaming Frost. Susah banget dari Sinanya sendiri ketika kita melihat tim fight yang terakhir aja, dia cuma Blazing Duet ketika dia tahu dia nggak punya damage, dia langsung mundur dengan adanya Battle Mirror Image. Tambah satu lagi mungkin ya, kalau mungkin tambahan kayak mereka kayak kurang pede gak sih? Gak do or die. Iya, mereka kayak agak sedikit ragu untuk melakukan komit kayak yang kita lihat di bottom lane, bukan Justice dibuka teman-teman masih kita maju. Itu dia dapat loh Benedetta. Iya. Percaya sama aku, Kita percaya. maju. Mereka ada 4 di bawah. Ada 4. Karena cloudnya bukan cloud samping. Kalau cloud samping mungkin nggak mati. Tapi ini cloud mid, at least dia punya raptor macet di situ. Kalau nggak raptor macet, at least dia punya damage lah. Punya damage dari orange atau purple buff-nya. At least di situ atau enggak dia masih punya damage. Aku yakin banget itu mati di Blazing Duet. Yakin, 1000 yakin. Iya memang. Itu disimpan pasti duitnya buat Iya. rame-rame ya. Dia nggak percaya itu bisa mati. Memang aku juga sempat dengar ada beberapa beberapa komentar juga sebenarnya, atau bisa dibilang kayak beberapa input di mana sebenarnya kalau aku kurang paham sih karena aku nggak main Marksman kan, tapi ada yang bilang cloud side lane itu lebih better daripada Ini user cloud tuh. Jadi sebenarnya kalau lebih better karena ada Purify. Lebih ada Purify. Tapi kalau misalnya PD dengan tim-tim yang bisa ngejaga dia, itu di mid lebih enak jadinya. Karena Cloud itu hero-nya cukup lama jadinya. Makanya dari awal aku udah bilang kan, dari 10 second mereka benar-benar harus open vision, harus benar-benar ngejagain Cloud-nya untuk rotasi dan ngambil stack gitu. Sama untuk jangan takut. dapetin jungle-jungle-nya. Kalau Cloud mid jangan takut untuk fight. Nggak fight. Dengan Kasih diving, poking damage dulu rugi. ya. Diving rugi, karena dia ketika ketangkep nggak bisa Purify ke belakang.
Tapi jangan takut untuk nge-ganking. At least kalau dia nggak mati musuhnya, dia tuh kan clearin minion pakai Blazing Duet cepet. Ya. Dia bisa rotasi lagi. Yang penting stack 10-nya itu tetap dipegang, jangan sampai putus. Yang bikin dia cepat farmingnya dari atas ke bawah gitu. Iya, Dibandingkan memang hero-hero sebenarnya agak lainnya. sedikit sulit ketika ada Cloud sebenarnya di dalam tim itu benar-benar harus ada satu tank yang setidaknya ya bisa buka vision dengan cukup mudah dan cukup tanky juga. Jadi Cloudnya juga mau rotasi ke area atas, Nggak bawah, tengah pun akhirnya dia nggak takut Bener, gitu. nggak takut. Dia merasa oke, aku percaya sama tim aku, Betul. mereka bisa open vision gitu kan. Aku bisa farming aja sampai itemku jadi dan bisa ikutin fight. Cloud memang kuat di Iya. late game apalagi mobilitas cukup banget. tinggi. Tapi itu kalau misalnya dia di pakai hyper gitu dengan retribution Iya. masuk terus kalah bukan kalah gold atau level dikit dari Yusin Shin, itu ketika dia dipanah atau disamperin, Cloud yang mati. Langsung hilang. Cloud yang mati, percaya sama aku. Makanya critical. iya pas masuk itu nggak boleh kayak depannya itu tuh nggak boleh apa ya, nggak boleh free dianya. I see. Tapi kita melihat item build yang tadi Koa sudah Betul. agak penasaran ya. Kira-kira item apa yang dibuat sama 20 Second sampai akhirnya mereka tuh nggak ada damage sama sekali. Ya, Dan oke. semuanya makan coklat di sini. Enggak, maksudnya ya item damage-nya hanya mengandalkan dari Cloud yang kita tahu selalu di shutdown juga meskipun hanya 2 kali ke pick up, sisanya lihat item defense. 10-0 kok Wawa. Ya, karena mereka ini tilting semua sama KZP. Oh Mereka my tuh God. semuanya lihat deh, pada itu KZP semua. Padahal KZP-nya ya belum full stack loh tadi tuh. Dan bahkan KZP-nya lambat loh dia di tadi. early-nya malah kalahkan Iya. harusnya. Nah, Lambat banget. dan si Sefnea nggak boleh ngincar KZP lagi. Dia udah tahu 2 kali 3 kali dia nggak ter-take down, apalagi pakai Immortal. Iya, hari-hari. Lebih ke arah Sulit main banget ya. defense banget gak sih 10S Gaming Frost. Mereka bener-bener nungguin banget buat RSG-nya. Salah langkah dan kawan-kawan tapi gak ada sama sekali ya dari RSG. Mereka gak kasih kesempatan untuk 10S Gaming Frost agar bisa berkembang untuk bisa kembali mungkin come back into the state-nya, come back into the game-nya. Dan ya buat item sendiri damage-nya ada dari Sina dan ada dari Obuyan juga. Iya. Tapi secara ya RSG dengan item-item yang sudah mereka dapatkan dengan keunggulan gold yang super jauh sekali, itu gak ada masalah sama sekali untuk RSG meskipun mereka mungkin kalah 1 atau 2 kali team fight. Tapi di sini gak ada yang kalah sama sekali dari RSG-nya. Mereka tetap bisa masuk, mereka tetap bisa aman buat memenangkan fight demi fight meskipun gak ombak besar ya, ombak kecil aja, tapi dapetin 1-2